Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 61. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Songke meraung marah dan bangkit kembali. Ia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, menciptakan angin kencang yang mengejutkan saat ia menebas leher Xiao Chen. Ao Jiao bereaksi dengan menamparnya lagi, kali ini menamparkan pipi kiri Songke. Tamparan ini tidak hanya membuat wajahnya bengkak, tetapi juga membuat esens di tubuhnya menghilang. Bajingan kecil, lepaskan aku, kalau tidak, aku akan memastikan kau menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Teriak Songke serak kesakitan. Kaki kanannya bergerak-gerak saat ia berusaha melepaskan diri dari tangan kanan Ao Jiao. Catatan, ingat kaki Songke masih dipegang oleh tangan kiri Ao Jiao. Ia tidak melepaskannya saat Ao Jiao terdorong ke belakang. Bayangkan bola pimpong yang diikat ke dayung. Namun, ibu jari Ao Jiao menekan telapak kaki Songke di tempat yang aneh. Akibatnya, esensi yang bergejolak di tubuhnya tidak dapat mengalir ke meridian di kaki kanannya. Ao Jiao mendengus dingin, kamu masih berani membalas, kurang ajar. Papa. Tangan kanannya terus-menerus menamparkan Songke. Otaknya terombang-ambing bagai ombak di laut, berguncang ke kiri dan ke kanan terus-menerus. Wajahnya bengkak seperti balon, ia sungguh menyedihkan. Seketika, di kaki gunung, semua orang ternganga. Mereka menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Hanya terdengar suara tamparan yang datang tanpa henti dari kaki gunung. Puci, Songke akhirnya tak sanggup lagi menahannya dan hampir muntah darah. Ao Jiao menunjukkan ekspresi jijik dan mengangkat tangan kirinya, mengangkat Songke ke udara dan menghindari darah. Bang! Terdengar suara keras saat Ao Jiao memegang Songke seperti sepotong kayu dan membantingnya ke tanah dengan keras. Dor! Ao Jiao dengan jenaka mengangkat Songke dan membantingnya ke sisi kiri, lalu ke kanan, kecepatannya semakin cepat dan cepat, dalam sekejap mata, dia sudah membantingnya ke bawah berkali-kali. Ini benar-benar raja bela diri. Bagaimana mungkin dia dipermainkan oleh seseorang seperti mainan? Semua orang merasa itu absurd dan tidak realistis. Namun, ada beberapa orang yang berhati-hati dalam pengamatan mereka. Mereka menemukan bahwa bukan Songke yang melemah, melainkan Xiao Chen yang menguat. Xiao Chen kini tampak berbeda dibandingkan sebelumnya, kekuatannya kini tak terkira. Apakah ini karena pedang? Seseorang berkata dengan nada tidak yakin, akhirnya seseorang telah mengetahui inti permasalahannya. Sangat mungkin, ada kemungkinan bahwa ada sosok kuat yang tersegel di dalam pedang dan dilepaskan oleh Liu Ruyue yang mendengarkan dan berkomunikasi dengan pedang itu. Ketika Xiao Chen, yang masih sadar, melihat semua ini, ia juga sangat terkejut. Meskipun ia tahu Ao Jiao sangat kuat, ia tidak pernah menyangka roh senjata Kaisar Guntur, Ao Jiao, sekuat ini. Ao Jiao ternyata cukup kuat untuk memperlakukan seorang raja bela diri puncak seperti mainan. Seberapa kuatkah Kaisar Guntur saat itu? Pertarungan dahsyat macam apa yang bisa memaksanya menemui jalan buntu? Ledakan. Tepat saat Xiao Chen sedang berpikir, tubuh Songke tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Ia segera berubah menjadi pedang panjang yang memancarkan cahaya terang. Dengan suara, zeng, ia lolos dari tangan Ao Jiao. Ini adalah teknik yang hanya bisa dikuasai oleh Martial King ke atas, fusi Martial Spirit. Dia benar-benar berani menunjukkan Martial Spiritnya. Xiao Chen menatap pedang panjang yang bersinar terang dan merasa terkejut. Sejauh pengetahuan kita semua, roh bela diri adalah penopang terpenting bagi seorang kultivator. Jika roh bela diri dihancurkan, kultivasinya pun akan hancur, menjadikannya cacat total. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, tak seorang pun akan mewujudkan roh bela diri mereka. Setelah Xiao Chen memikirkannya, Songke memang tidak punya pilihan lain. Namun, roh bela diri Songke tampak biasa saja, hanya sebuah pedang panjang yang sudah ketinggalan zaman. Pedang panjang itu berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat ke angkasa. Lalu, dengan suara dentuman keras, pedang itu kembali menjadi Songke. Pedang yang sebelumnya dipegangnya telah lenyap, digantikan oleh pedang panjang yang berkilauan. Pedang panjang ini adalah roh bela diri Songke.
Aura Songke meningkat secara signifikan setelah ia mewujudkan roh bela diri, meningkatkan tekanan yang dialami orang lain. Tersembunyi di dalam auranya adalah seutas aura martial monarch. Penindasan Gunung Tai, teriak Songke sambil menatap Xiao Chen, amarah yang tak terbatas terpancar di wajahnya yang bengkak. Sebuah gunung besar nan megah muncul di belakang Songke. Di sana terdapat bunga-bunga dan hutan yang tak terhitung jumlahnya. Gunung itu diselimuti pepohonan hijau. Jika diperhatikan dengan saksama, kita bahkan dapat menemukan beberapa burung dan binatang buas di dalamnya. Fenomena misterius ini ternyata bisa mewujud makhluk hidup. Xiao Chen menatap gunung raksasa yang jatuh dengan cepat ke kepalanya. Ia merasa sangat terkejut, dan ia tidak tahu bagaimana Ao Jiao akan menghadapinya. Rasanya seperti ada gunung yang benar-benar menekan ke tanah. Para kultivator di sekitarnya merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah gunung raksasa itu menekan kepala mereka. Mereka pun langsung lari ke segala arah. Ekspresi Ao Jiao tidak berubah, malah ia tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangan Xiao Chen, dan pedang bayangan bulan yang tertancap di tanah kembali ke tangannya. Gemuruh. Begitu Ao Jiao memegang pedang bayangan bulan lagi, langit menjadi gelap. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya bergulung, menutupi langit dan menghalangi matahari, benar-benar menghalangi matahari. Di balik awan gelap, guntur bergemuruh. Seketika, ratusan ribu kilatan petir muncul. Kilat itu membelah langit yang gelap, bagaikan 10.000 kuda yang berlari kencang. Aura agungnya yang tak terbatas menerangi langit yang gelap, menjadikannya gemerlap tak tertandingi. Listrik berkumpul di Ao Jiao dan langsung menghilang, lingkungan kembali gelap. Semua ini terjadi dalam sekejap, membuat orang-orang di sekitar merasa bahwa itu tidak nyata. Menghunus pedang. Saat orang banyak masih bertanya-tanya apakah apa yang baru saja mereka lihat itu nyata, Lunar Shadow Saber meledak dengan cahaya yang menusuk. Ribuan sambaran petir yang terkumpul menciptakan cahaya listrik yang sangat cemerlang. Saking terangnya, tak seorang pun bisa menatapnya langsung, rasanya seperti jarum yang menusuk mata. Ledakan. Tepat saat Gunung Tai Suppression hendak mendarat, Lunar Shadow Saber menghantam dasar gunung yang menjulang tinggi. Terdengar suara ledakan dahsyat dan gunung megah yang menjulang tinggi itu hancur berkeping-keping. Sesuai praktik umum, ketika sebuah fenomena misterius terjadi, Songke seharusnya mengalami pemulihan yang sangat besar. Namun, meskipun kulitnya memucat, ia tampaknya tidak mengalami cedera internal yang serius. Pegunungan Jadeite. Pecahan-pecahan batu gunung membeku di udara sebelum berubah menjadi serangkaian puncak gunung yang tak berujung. Terhampar barisan demi barisan gunung sejauh mata memandang. Pegunungan yang tinggi itu sangat megah dan megah, lanskap yang menyelimuti seluruh daratan begitu indah. Pegunungan itu sungguh indah, pegunungan Giok. Senyum tipis di wajah Ao Jiao sama sekali tidak berubah. Terlepas dari Gunung Tai Suppression atau pegunungan Jadeite, ia berdiri tegak dan gagah tanpa bergerak, hanya tersenyum pada situasi tersebut. Tepat saat pegunungan hampir selesai terbentuk, Ao Jiao melemparkan pedang bayangan bulan di tangannya ke udara. Dengan suara, "Sua", pedang bayangan bulan berubah menjadi Thunder Rock raksasa. Apakah ini inti iblis tingkat 6 di pedang bayangan bulan? Tanya Xiao Chen dengan nada ragu sambil menatap Thunder Rock di langit. Aura Thunder Rock bahkan lebih mengerikan daripada inti iblis tingkat 6. Setelah beberapa saat, Xiao Chen agak tercengang saat dia berkata, "Mungkinkah? Apakah itu roh bela diri Kaisar Guntur?" Thunder Rock membentangkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan yang menggetarkan langit. Cakarnya memancarkan cahaya listrik yang tak terbatas. Cahaya listrik itu berkelap-kelip dan saat ia mengais liar di udara, sebuah ruang gelap gulita muncul. Ruang itu benar-benar terkoyak olehnya, kegelapan perlahan menyebar. Dalam sekejap mata, pegunungan yang tak berujung ditelan oleh kegelapan. Songke benar-benar tercengang. Ia menebas udara dengan pedangnya dan berseru, "Bertahan puluhan ribu tahun, langit dan bumi abadi, hanya aku yang abadi, sungai gunung yang agung." Ao Jiao menunjukkan ekspresi tidak sabar dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu sudah selesai?" Ada kilatan cahaya putih dan ia muncul tinggi di udara. Thunder Rock berubah kembali menjadi Lunar Shadow Saber dan terbang kembali ke tangannya. Sebelum sungai gunung Splendid Songke terbentuk, ia menggunakan pedang itu untuk menyayat luka panjang di dada Songke. Ada busur listrik menari-nari di lukanya. Terlebih lagi, setelah teknik bela diri Songke, lukanya semakin parah.
Ia memuntahkan seteguk darah. Kemudian, seperti layang-layang yang talinya putus, ia jatuh ke tanah dengan cepat. Ledakan. Sosok Ao Jiao bagaikan hantu saat ia muncul di belakang Song Ke. Dengan satu tendangan, Song Ke terlempar kembali ke langit. Lalu, ketika ia hampir jatuh lagi, ia ditendang lagi. Hal ini terus berulang, dan setiap kali ia menendangnya, ia akan muntah darah. Ao Jiao berhenti setelah sekian lama. Kemudian Song Ke jatuh ke tanah seperti bola karet, mendarat dengan keras. Awan debu besar terlontar ke udara dengan suara dentuman keras. Tubuh Song Ke terpental beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Pada saat ini, Song Ke akhirnya mengerti, ia bukan tandingan Ao Jiao. Lawan di hadapannya kemungkinan besar adalah martial monarch tingkat puncak. Lawan sama sekali tidak mempedulikannya. Terlepas dari Gunung Tai Suppression, Pegunungan Jadeite, atau Sungai Splendid Mountain miliknya, lawan hanya menganggapnya sebagai permainan, ia hanya ingin mempermainkannya. Melihat Ao Jiao berjalan perlahan, Song Ke mulai merasakan ketakutan di hatinya. Aura kematian mulai muncul saat ia berjuang untuk mundur, terus mundur. Ia berkata dengan lantang, "Tolong jangan bunuh aku akan berhenti memikirkan puncak Qingyun lagi." Seorang master puncak benar-benar memohon belas kasihan kepada Xiao Chen. Para murid inti Paviliun Saber Surgawi merasa hal itu sangat aneh. Mereka semua mulai membenci Song Ke, dia terlalu pengecut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ada beberapa orang di antara kerumunan yang mengenakan seragam puncak biyun. Melihat pemandangan ini, mereka semua tersipu. Ini adalah guru puncak mereka. Dalam situasi seperti ini, mereka pasti akan malu bertemu orang lain di masa mendatang. Ding ding dang dang. Tiba-tiba, alunan musik Qin dan Se yang merdu terdengar dari langit. Suara berbagai alat musik memancarkan nuansa surgawi. Hal ini membuat penonton merasa nyaman di hati mereka tanpa alasan yang jelas. Ketika mereka mengangkat kepala, tampaklah sebuah kapal giok berkilau dan tembus pandang yang dikelilingi kabut. Musik terus mengalir ke telinga semua orang saat mereka mendekat dari kejauhan. Seketika, kapal itu terbang dari cakrawala, terlihat oleh semua orang. Seorang wanita dengan tubuh indah muncul dari balik kabut dari haluan kapal. Ia tampak bak peri saat turun perlahan dari langit. Ketika Song Ke melihat orang ini, ia menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Ia berkata dengan suara lantang, "Bibi bela diri Chen, cepat selamatkan aku." Orang ini telah menyinggung atasannya, mengkhianati sektenya, dan menyerang guru puncak biyun. Ia telah melakukan kejahatan besar. Tak tahu malu. Ketika semua orang mendengar ini, pikiran ini muncul di hati mereka. Seorang master puncak, seorang raja bela diri puncak, terpaksa menggunakan aturan sekte untuk menekan seorang junior. Dalam 10.000 tahun terakhir sejarah Paviliun Pedang Surgawi, belum pernah ada master puncak yang begitu tak tahu malu. Dia benar-benar kehilangan muka bagi Paviliun Pedang Surgawi. Melihat situasi ini, wanita bak peri di udara itu hanya bisa mengerutkan kening. Sebelumnya, ia telah menginterogasi Chu Xingyun tentang bagaimana ia bisa terluka. Lalu, ia segera bergegas menghampiri. Menyadari amarah Song Ke, ia segera bergegas untuk mencegah Song Ke mempersulit puncak Qingyun. Namun, ia tidak menyangka situasinya ternyata sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Ao Jiao mengangkat kepalanya dan melirik orang itu tanpa meliriknya lagi. Ia tahu bahwa ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membunuh Song Ke. Ia berbalik dan menuju Liu Ruyue yang pingsan. Meskipun Liu Ruyue terluka parah, ia menghabiskan seluruh esensi hidupnya dengan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Ia saat ini sangat lemah. Jika ia tidak menerima perawatan yang tepat, kultivasinya akan rusak. Ao Jiao mengendalikan tubuh Xiao Chen dan melangkah lebar ke arah Liu Ruyue. Di tengah tatapan aneh Liu Suifeng, ia menggendong Liu Ruyue. Saat ini, Liu Ruyue sangat lemah dan tidak bisa melepaskan diri dari Ao Jiao, bahkan jika ia mau. Matanya menatap Xiao Chen dengan ragu. "Ye Chen, apa yang kau lakukan?" tanya Liu Suifeng, penuh keraguan. Ia bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Xiao Chen. Pada saat yang sama, Xiao Chen merasakan firasat buruk di hatinya, dan ia langsung bertanya, "Ao Jiao, apa yang kau lakukan?" "Ya." Ao Jiao mengabaikan mereka berdua. Ia mencondongkan tubuh ke depan, mendekati bibir Liu Ruyue. Ao Jiao melepaskan cahaya keemasan dari bibir Xiao Chen,
yang perlahan mengalir ke dalam mulut Liu Ruyue. Inilah esensi vitalitas paling murni dari langit dan bumi, yang membawa kekuatan hidup tak terbatas dan memiliki banyak manfaat lainnya. Sialan, Ao Jiao, apa kau mencoba membunuhku? Bukan, aku sedang menyelamatkannya. Ternyata kau benar-benar mengatakannya. Lalu kenapa kau menjulurkan lidahmu? Dasar brengsek, ini, aku belum pernah berciuman sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencobanya. Diam, kau sudah diuntungkan. Duduk saja dan diam. Liu Ruyue menatap Xiao Chen dengan mata terbelalak, matanya penuh keterkejutan. Saat Xiao Chen menatap matanya, ia bisa melihat ekspresinya dengan sangat jelas, tetapi ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, ia tidak bisa merasakan apapun. Hah! Ao Jiao mengendalikan tubuh Xiao Chen dan meninggalkan bibir Liu Ruyue dengan suara, "Bo." Suaranya tidak keras, tetapi di tengah keheningan gunung, terdengar seperti ledakan keras. Hati para murid inti paviliun pedang surgawi di sekitarnya meledak dengan dahsyat. Suara, "Bo," ini telah membuat hati mereka semua hancur berkeping-keping. Semua orang tahu tentang tiga dewi paviliun pedang langit, Tuan Muda Paviliun, Leng Liusu, Chu Xingyun dari puncak gadis giok, dan Liu Ruyue dari puncak Qingyun. Meskipun Liu Ruyue tidak memiliki banyak pengikut seperti dua dewi sebelumnya, kemungkinan besar karena temperamennya yang berapi-api. Namun, tak seorang pun bisa menyangkal kecantikan Liu Ruyue. Ia dipenuhi pesona dewasa. Pesona seperti itu tak tertandingi oleh Leng Liusu dan Chu Xingyun. Di hati setiap pria, ada fantasi cinta seorang kakak perempuan. Mungkin ini ciuman pertama Liu Ruyue. Setelah keterkejutan awal mereka, semua orang memandang Xiao Chen dengan rasa cemburu dan benci yang mendalam. Hati mereka hancur karena keterkejutan yang tiba-tiba itu. Ao Jiao menunjukkan ekspresi senang di wajah Xiao Chen. Adegan ini terpantul di mata penonton. Sungguh vulgar, semuanya sudah berakhir. Di masa depan, paviliun pedang langit kita hanya akan memiliki dua dewi. Memang, anak nakal ini terlalu tak tahu malu. Tak apa kalau kau hanya menciumnya. Tapi, kau malah menunjukkan ekspresi vulgar seperti itu. Sungguh menyebalkan. Seandainya saja aku, ini adalah ciuman pertama kakak senior Liu Ruyue. Setelah kerumunan terdiam, mereka semua menjadi sangat marah. Tatapan yang mereka berikan kepada Xiao Chen berubah dari iri, cemburu, dan benci menjadi tatapan yang dipenuhi niat membunuh. Namun, orang banyak itu tidak tahu bahwa Xiao Chen memiliki masalah yang tak bisa ia bicarakan. Ia sudah mulai mengumpat, jika ia merasakan sesuatu, pasti akan baik-baik saja. Namun, ia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Ciuman pertamanya hilang begitu saja. Ia melimpahkan semua kesalahan pada Ao Jiao. Tuan Sampah, ingatlah untuk memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya sesegera mungkin. Dengan begitu, aku bisa keluar dan bersenang-senang sesekali. Oh, dan ada pedang patah itu di cincin semesta. Ingatlah untuk memperbaikinya sesegera mungkin. Suara riang Ao Jiao terdengar agak lelah. Setelah berbicara, Xiao Chen merasa sedikit pusing. Kendali atas tubuhnya kembali padanya. Setelah sadar kembali, ia segera melepaskan Liu Ruyue dari pelukannya. Sambil memandangi wajah cantiknya yang berlumuran darah, ia berkata dengan gugup, "Kakak Ruyue, aku." Liu Ruyue tersenyum tipis, wajahnya yang cantik bagaikan bunga. Meski wajahnya berlumuran darah, pesonanya tak tersamarkan. "Jangan konyol, aku tahu itu bukan kamu." Setelah Liu Ruyue selesai berbicara, ia memejamkan mata dan duduk bersila. Ia mulai perlahan menyerap esensi vitalitas langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Esensi vitalitas langit dan bumi yang diberikan Ao Jiao kali ini lebih banyak daripada yang ia berikan kepada Xiao Bai. Ia harus menghabiskan setidaknya setengah bulan untuk menyerap esensi vitalitas langit dan bumi ini sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa Liu Ruyue mendapatkan rejeki melalui musibah. Kultivasinya tidak hanya tidak menurun, tetapi bahkan meningkat setelah setengah bulan. Xiao Chen menghela napas lega. Tatapannya jatuh pada bulu mata Liu Ruyue yang panjang. Namun, Xiao Chen menyadari bahwa meskipun matanya tertutup rapat, bulu matanya bergetar. Sepertinya kakak Ruyue tidak setenang yang ia katakan. Xiao Chen mendesah dalam hati. Ia tidak tahu apakah ini berkah atau bencana, atau bagaimana cara menghadapinya. Puci, tak jauh dari situ, Songke berhasil mendapatkan pil obat dari wanita misterius itu. Ekspresi sedihnya akhirnya mereda.
Tiba-tiba, indera tajam Songke merasakan aura orang mengerikan dalam diri Xiao Chen telah lenyap sepenuhnya. Jelas, ia tidak lagi berada dalam kondisi seperti sebelumnya. Mengingat penghinaan yang dideritanya hari ini, Songke merasa sangat muram. Melihat Xiao Chen tidak memperhatikan mereka, niat membunuh terpancar dari matanya. Tubuhnya melompat ke udara dengan suara "Sou". Ia mengambil pedang tebalnya dan muncul di hadapan Xiao Chen dengan kilatan putih. Tangannya terangkat dan pedang itu turun, lalu ia menebas punggung Xiao Chen dengan ganas. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Songke ini terlalu tak tahu malu. Dia benar-benar menggunakan serangan diam-diam terhadap seorang junior. Dada Xiao Chen sesak, hidupku akan segera berakhir. Sejak Songke menggenggam pedang itu, Xiao Chen merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, tanpa Ao Jiao yang merasukinya, sekalipun ia merasakan hawa membunuh itu, ia takkan mampu bereaksi terhadap kecepatan seorang martial king puncak. Yang terpenting, dia diserang dari belakang. Bahkan jika dia ingin membalas, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berbalik. Enyahlah. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan pelan yang tiba-tiba datang dari puncak-puncak Qingyun. Suaranya terdengar seperti enyahlah, Gun, tetapi seolah-olah menembus ruang dan waktu. Suara itu menembus kehampaan dengan kekuatan tak terbatas, dan menghantam tubuh Songke dengan keras. Kerumunan itu tampaknya telah dengan jelas melihat, enyahlah, Gun, tercetak di tubuh Songke. Sebuah alam kecil tampak telah terwujud, dan tubuh Songke tiba-tiba meringkuk dan berguling cepat seperti bola karet. Boom, boom, boom. Ia berguling ke jarak yang tak diketahui dalam sekejap. Songke benar-benar menghilang dari kaki puncak Qingyun. Baru saja menyentuh gerbang neraka, Xiao Chen merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, keringat dingin terus menetes di punggungnya. Catatan, menyentuh gerbang neraka, ini berarti hampir bersentuhan dengan kematian. Siapa Ye Chen? Tiba-tiba, 4 raja bela diri berseragam balai penegakan hukum turun dari langit. Setelah mendarat, mereka langsung bertanya. Sepertinya sebelumnya, ketika Song Qianhe melihat ayahnya dalam bahaya, ia mengirim seseorang untuk memberitahu balai penegakan hukum. Melihat kedatangan balai penegakan hukum, Song Qianhe yang terbungkus seperti pangsit, segera melompat keluar. Ia menunjuk Xiao Chen dan berteriak, itu dia. Dia jelas-jelas tidak menghormati para tetua. Pertama, dia mempermalukan ayahku, lalu dia menggunakan harta karun rahasia dan mencoba membunuh kepala puncak Biyun. Dia bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Aku meminta para tetua balai penegakan hukum untuk membunuh orang ini di tempat. Balai penegak hukum tahu apa yang mereka lakukan. Bukan hak kalian untuk mengatur kami, kata salah satu anggota kelompok sambil melirik Song Qianhe dengan jijik. Yang lain melangkah maju dan berkata kepada Xiao Chen, ikut kami dulu. Kau bisa pergi setelah kami menyelidiki semuanya dengan saksama. Ketika Liu Ruyue, yang sedang duduk bersila dan mengatur energinya, mendengar suara orang dari balai penegakan hukum, ia segera berhenti mengatur energinya dan berdiri. Ia berkata, tunggu sebentar. Saya sendiri yang akan pergi ke balai penegakan hukum dalam 3 hari. Bisakah kalian semua mundur sementara? Liu Ruyue sangat familiar dengan tempat seperti apa balai penegakan hukum itu. Biasanya, sebagian besar masalah biasa akan ditangani dengan adil. Namun, jika itu melibatkan pejabat tertinggi Paviliun Pedang Langit, setelah Xiao Chen masuk, pasti tidak akan ada kemungkinan dia akan keluar. Siapa yang tahu bagaimana situasinya akan memanas dalam 3 hari. Jika Anda ingin menjelaskan, ikutlah dengan kami sekarang, kata orang itu dengan tegas. Ia tidak menerima saran Liu Ruyue. Liu Ruyue sedang terluka dan tentu saja tidak bisa ikut. Xiao Chen bergegas menjawab, tolong jangan mempersulit tuanku. Aku akan ikut denganmu. Ledakan. Tepat pada saat itu, sebuah kotak kayu persegi panjang tiba-tiba mendarat di depan keempat raja bela diri balai penegakan hukum. Bagian depan kotak kayu itu menghadap keempat orang dari balai penegakan hukum. Kotak kayu itu tampak biasa saja, tidak ada yang membuatnya istimewa. Namun, ada 4 kata tebal yang sangat mendominasi tertulis di bagian depannya, seperti kedatangan kaisar secara pribadi Ru Diqinlin. Ketika keempat orang itu melihat tulisan di bagian depan kotak kayu itu, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka mengangkat kepala ke arah puncak-puncak Qingyun dan membungkuk hormat. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu seolah-olah hendak melarikan diri.
Sebuah tangan tak berbentuk tampak turun dari langit dan meraih kotak kayu itu. Dengan suara, "Sua," tangan itu kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Kotak kayu itu tampak sangat familiar, tetapi Xiao Chen tak mau repot-repot memikirkannya saat ini. Ia berbalik dan mendorong Liu Ruyue yang telah bangkit. Ia berkata, "Kau harus terus mengatur energimu. Semua yang kau lakukan sebelumnya sia-sia karena kau hanya berdiri." Liu Ruyue mengangguk pelan, menatap puncak Gunung Qingyun yang menjulang tinggi dengan ekspresi rumit. Kemudian, ia menghela napas pelan dan kembali duduk bersila. Wanita misterius bak peri itu tersenyum tipis saat perlahan berjalan menghampiri Xiao Chen. Ia berkata, "Seorang pahlawan muncul dari antara para pemuda. Sepertinya aku datang ke sini sia-sia. Adik Ye, kalau ada waktu luang, silakan datang dan kunjungi puncak Gadis Giok." Setelah berbicara, wanita itu mengeluarkan sebotol pil dan menyerahkannya kepada Liu Suifeng, menyuruhnya untuk menyerahkannya kepada Liu Ruyue. Melihat wanita itu menyerahkan botol itu kepadanya, wajah Liu Suifeng yang seperti babi menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Semua kegembiraan kecil di hatinya, yang disebabkan oleh hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, langsung lenyap. Wanita itu menyerahkan kartu nama kepada Xiao Chen dan berkata, "Jika kamu punya waktu, kamu pasti harus melakukan perjalanan ke puncak Jade Maiden." Mata semua orang di paviliun sabar surgawi dipenuhi rasa iri. Xiao Chen menerima kartu nama itu. Wanita ini memiliki temperamen yang luar biasa. Sekilas pandang padanya seakan membuat seseorang tenggelam ke dalam jurang yang dalam dan tak mampu memanjat keluar. Ia tak bisa menahan rasa aneh. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di puncak Jade Maiden? Dia bahkan lebih luar biasa daripada Chu Xingyun. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak atas undangan kakak. Aku pasti akan mengunjungi puncak Jade Maiden lain kali." Tepat setelah Xiao Chen berbicara, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Mereka semua tak kuasa menahan diri untuk berkata dalam hati, "Anak ini terlalu tak tahu malu." Dia bahkan lebih tak tahu malu daripada lelaki tua itu, Song Ke.